Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-23 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha jilid 2. Sebelum kita membaca pelajaran ini, di antara apa yang akan dibahas oleh beliau nanti adalah berkaitan tentang jamak mudzakkar salim. Butuh diingat kembali, jamak mudzakkar salim adalah kata yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan waw dan nun di akhirnya. Ya, dengan tambahan waw dan nun di akhirnya. Dan kita juga jelaskan dahulu bahwasanya kata yang bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim ada dua, yaitu nama orang, ya, nama laki-laki, atau yang kedua adalah sifat laki-laki, nama laki-laki atau sifat laki-laki. Ya, ini sekedar mengingatkan supaya nanti tidak bingung ketika masuk pembahasannya. Dan yang dibahas di sini pada jamak mudzakkar salim ini, yang dibahas di sini nanti adalah pembahasan tentang apa? Tentang kapan dia atau tanda dia marfu dan tanda dia mansub dan tanda dia majrur. Nanti kita akan baca dan kita akan jelaskan sebentar lagi insyaallah taala. Baik, monggo dibuka kitabnya halaman 154. Halaman 154. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ad-darsu ats-tsalitsu wal isyruna. Ad-darsu pelajaran, ats-tsalitsu wal isyrun pelajaran ke-23. Pelajaran ke-23. Seperti biasa, pelajaran yang beliau bawakan dimulai dengan percakapan terlebih dahulu. Percakapan di sini ada beberapa orang. Yang pertama Ja'far, yang kedua Adnan, yang ketiga Al-Mudarris, yang keempat Umar, yang kelima Harun, yang keenam Hashim, dan yang ketujuh adalah Amr. Ya, yang ketujuh adalah Amr. Taib. Ana mudarris, saya mudarrisnya nanti. Taib. Ja'farnya Mas Adri. Ingat ya, Ja'farnya Mas Adri, Adnannya Pak Hardi, Umarnya Pak Rahmat Umar, kemudian Harun Pak Cahyo, kemudian Hashim Pak Joko, Amr, ya, Amr di sini Pak Aris. Ya, Pak Aris. Mas Aris Abdullah.
Ya, jadi Mas Haris perwakilan dari tulab yang ada itu Mas Haris ya. Baik. Sudah nih dapat semua ya. Nah. Baik, kita mulai. Monggo. Ainal mudarrisuna la dukhulul La dakhalu. la dakhalul fusuli Sasaran. fusula walahum fil ghurfatil mudarrisina. Ulangi walahum fi ghurfatin fi ghurfati al mudarrisina. Baik, monggo. Adunnu annahum fi ijtima'in. Ara'aital mudarrisina al-jududa? Aja'a mudarrisuna jadidun. Jududun. Ulangi Aja'a mudarrisuna jududun. Na'am. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Ra'aitu ahadahum fil maktabati qabla qalili. Ismuhu Al-Husain binul Hasani. Yadkhulu ahadul mudarrisina al-jududi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustaz. Ashkurukum ya ikhwan. Kam taliban fi faslikum hadha? Fihi salasa. Fihi salatuna waliban. Punya antum salasuna? Iya. Oh, salasuna. Punya saya arbaun soalnya. Arbaun juga. Salasun. Ya, fihi salasuna. Oke. Jadi ada 30, ada yang 40 ya. Fihi salasuna taliban. Taib. Walakinni ara khamsatan wa thalathina taliban faqat. Yang cetakan lain apa? Sama. Walakinni ara khamsatan wa ishrin. Ya. Kalau ishrinnya 25 jadi. Ya. Kalau cetakan saya karena 40, jadi saya cuma lihat 35 tok gitu loh. Kalau cetakan antum 30, jadi akan tetapi saya lihat kok cuma 25 saja ini, ya. Fa ainal akharun? Hah? Apa, Pak? Hum ghaibuna yaum. Taib hum ghaibuna al-yaum. Ayya kitabin taqraun? Nakrok hadal kitabah. Ismuhu Qisasun Nabiyina. Qisasun Nabiyyin. Ya, qisas bisa qasas. Ya, bisa qisas, bisa qasas. Liman hu? Huwa lifadilati Syaihi Abil Hasanid Nadwi. An-Nadwi, oke. Kam sahfatan qara'tum fihi? Qara'na salasan wa khamsina Safhatan. Terus? Oh iya. Al-kitabu fihi tis'una safhatan. Al-kitab fihi tis'una safhatan. Terus? Qara'na minha talasan wa khamsina safhatan. Oke. Fabaqiya sab'un wa salasuna safhatan. Oke. Terus? Ma ajmalan hakibataka ya ustadu. Bikam istaraitaha. Masya Allah. Ishtaraituha bi thamanina riyalan. Ana istaraitu mislaha bi sab'ina riyalan. Masya Allah. Ana Ishtaraitu hakibatan asghara minha bisittaina kasrah itu riyalan. bisittina riyalan. Ya, bisittina riyalan. Jadi kita di sini dikenalkan juga nanti tentang bilangan puluhan. Dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Gitu ya. Sampai 90. Masya Allah. Oke. Jadi di sini
ringkas cerita, para murid di sini lagi ngerumpi, ya, lagi ngobrol satu dengan yang lain berkaitan tentang gurunya kok nggak masuk-masuk, ini mereka di mana ini? Ya, para guru kok nggak ada yang masuk ke kelas. Maka salah seorang dari mereka mengatakan kayaknya mereka sedang rapat itu. Ijtima itu artinya rapat atau sedang kumpul. Ya. Kemudian dia pun bertanya, apakah engkau melihat para guru yang baru? Nah, si Ja'far jawab, apakah datang guru-guru yang baru? Lihat, tanya ini, ada toh guru-guru barunya ini? Kata si Adnan, naam, iya ada. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin, telah datang 5 guru yang baru. Ya, 5 guru yang baru. Jadi kedatangan guru yang, ya, guru barunya 5 orang. Oh, Masya Allah nih, sekali datang 5 guru nih. Ya. Saya melihat salah satu dari mereka berada di perpustakaan. Ya, barusan aja namanya adalah Al-Husain Ibnul Hasan. Kalau Arab itu memang mengingat apa? Nama nasabnya, kakeknya siapa? Al-Hasan Ibnul Husain. Bahkan kabilahnya apa kabilah? Tempat tinggalnya juga terkadang apa disebutkan mereka ingat gitu ya. Misalkan Al-Makki, oh jadi dari Makkah. Al-Madani, jadi dari Madinah. Al-Yamani, dari Yaman. Al-Hijazi, jadi dari Hijaz. Al-Misri, dari Mesir. Yadkhulu ahadul mudarrisin al-judud. Masuk salah seorang guru yang baru. Mengucapkan salam, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian si murid tadi mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustaz. Ini ucapan sambutan biasanya. Ahlan itu maknanya ya ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, itu kalau ahlan itu kan dari kata ahlun, keluarga. Jadi kalau kita mengatakan ahlan, maka maknanya wa ustaz kami anggap apa seperti keluarga. Wasahlan, dan kami akan mempermudah semua urusanmu. Wa marhaban, dan ya selamat datang di tempat kami, semoga kamu betah dan mendapatkan ketenangan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya, ada nggak bahasa Jawa yang bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang semakna dengan ini? Jadi ini kalau ahlan wa sahlan itu sambutan, jadi seakan-akan tamu yang datang itu atau orang yang datang itu benar-benar apa? Wis kayak dulur dhewe gitu. Kayak apa saudara sendiri, bukan kayak orang asing. Ya, sehingga ketika mendengar ucapan ini, tamu itu merasa bahwasanya dia seakan-akan tinggal di kumpulan antara saudara-saudaranya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Makanya ucapannya ahlan ya akhi masyaallah gitu ya. Ahlan begitu ya. Taib. Kalau Jawa paling mentang-mentang apa? Ya, begitu pinara gitu ya. Masya Allah. Tapi beda memang. Kalau kondisi misalkan ya, kondisi kalau misalkan kita disambut dengan sambutan seakan-akan kita keluarga mereka, itu pasti nyambutnya kan nggak cuma sekedar basa-basi gitu lah, nggak sekedar hanya manis-manis muka atau sekedar abang-abang apa? Ya abang-abang lambe atau misalnya nggak bener-bener ya kayak saudara sendiri, sehingga akhirnya tamu itu pun merasa tenang nyaman di situ gitu ya. Kan ada terkadang kita ke satu tempat kurang orang yang nyambut tuh kurang gitu, jadi kita akhirnya merasa ya canggung gitu loh, nggak enak gitu ya, nggak enak. Insya Allah, apalagi yang didatangi mukanya tegang semua gitu. Tambah ini. Lanjut. Asykurukum ya ikhwan, terima kasih. Ya, kam taliban fi faslikum hadza? Berapa murid di kelas ini? Ya, di kelas kalian ini ada berapa murid? Dijawab sama Umar, ya kurang lebih ada 40 atau 30 murid, wah Ustaz. Ya, sebagian kita tadi kan 30, sebagian kita 40. Maka si guru tanya lagi, tapi saya lihat kok baru cuma 35 atau 25 saja. Yang lain mana? Ya Masya Allah nih guru masuk langsung ngitung. Sat, tahu dia. Masya Allah ini ya. Gitu.
langsung dihitung. Ngitungnya cepat. Mereka ngitungnya gini kan, seret 5, 4, seret cepet dia ngitungnya ya. Selesai. Kalau saya cuma lihat 35 atau 25 mana yang lain, dijawab sama Umar, hum ghaibuna al-yaum. Mereka ghaib, apa ghaib? Ya tidak hadir. Beda ya. Izin sama ghaib itu beda. Tapi kalau secara umum di Indonesia kan ya sama izin itu secara umum. Ya. Baik. Kalau ghaib itu kalau misalkan kita mengatakan ghaib itu kalau dalam bahasa Indonesianya A. Ya, absen tanpa keterangan begitu alfa. Ya. Itu ghaib. Tapi kalau izin ya izin terusnya izin. Gitu ya. Izin. Nah, tapi kalau kita Indonesia kan hantam ghaib masuk izin, nggak hadir, absen gitu ya. Absen. Kita artikan absen aja ya, biar cocok sama Indonesia. Masa diartikan apa? Nggak jelas ini hadir nggak hadirnya. Ayya kita bin takraun. Takraun di sini asal katanya baca. Ya. Cuman bisa juga diartikan pelajari. Tergantung kondisi. Ayya kita bin takraun. Kitab apa yang kalian baca dan kalian pelajari sekarang? Ya, kitab apa yang sedang dipelajari ini? Jadi kan gurunya masuk ini, namanya guru baru kan tanya ini pelajaran apa ini, apa yang kita pelajari, kitab apa yang kita pelajari, kitab apa yang akan kita baca. Kata si Adnan, nakro hadal kitab. Kita baca kitab ini, Ustaz. Ditunjukkan kitabnya. Ismuhu Qisasun Nabiyyin. Kisah-kisah para nabi. Ya, cuman siapa pengarangnya? Kata beliau, kata si Adnan, pengarangnya adalah Fadilatul Syekh Abil Hasan An-Nadwi. Kita juga punya Qasasul Anbiya miliknya Imam Ibnu Katsir. Ada juga kitab Qasasul Anbiya miliknya Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu punya buku tentang cerita. Kalau khusus cerita Nabi namanya Qisasul Anbiya atau Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Yang lebih lebar lagi, lebih panjang lagi ada namanya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Ada namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Tapi syaratnya kalau antum mau baca harus bahasa Arab. Ya, yang mau baca bahasa Arabnya. Ada sudah terjemahannya sudah. Tapi beda membaca terjemahan baca apa? Bahasa Arab itu berbeda. Bedanya Pak, satu Indonesia, satu Arab. Beda rasanya beda. Gitu ya. Tapi dibaca Masya Allah bagus. Dibaca cerita-ceritanya. Banyak cerita-cerita nabi-nabi yang terkadang kita nggak tahu, gitu ya. Dan nabi yang disebutkan yang kita kenal berapa? 25. Dan 25 itu bukan batasan ya, bukan batasan karena Allah sendiri mengatakan wa minhum man qasasna ilaika wa minhum man lam naqsushum ilaik. Ya, di antara mereka ada yang sudah kami ceritakan dan di antaranya juga tidak kami ceritakan. Jadi masih banyak nabi-nabi yang lain, ya nabi-nabi yang lain, gitu ya. Kalau kita lihat peta atau lihat biografi para nabi dari mulai nabi apa Ibrahim dan misalkan ya ke bawah Nabi Ibrahim ke bawah ini Nabi Ibrahim ke bawah itu rata-rata mereka dari apa Teluk dari Arab ya kayak Nabi Ibrahim beliau awalnya tinggal di Palestina awalnya tinggal di Irak terus pindah kemana ke Palestina. Kemudian setelah itu anaknya siapa namanya Nabi Ishak di Palestina. Ya kan? Nabi Ishak di Palestina. Nabi Ismail di mana? Di Arab. Kemudian keturunannya Nabi Yakub awalnya di Palestina. Ya, awalnya di Palestina. Kemudian setelah itu baru diboyong sama Nabi Yusuf mana? Ke Mesir. Terus begitu itu berdekatan begitu. Nabi Daud, Yaman. Makanya ada kuburan Nabi Daud di Yaman dekat Tarim sana ada kuburan Nabi Daud kata mereka. Begitu ya, kata mereka. Nabi Syuaib di mana? Madian. Ya, Nabi Syuaib masih sekitar situ Arab. Ya, sekitaran Arab. Sehingga muncul pertanyaan, terus ada nggak nabi-nabi yang ke Eropa? Ya, kemudian ke Amerika, kemudian ke Afrika, ada nggak? Kalau secara ayat tadi harusnya apa? Ada, cuman nggak diceritakan.
Ya nggak diceritakan, gitu ya nih, tidak diceritakan. Karena di dalam sebuah ayat secara global Allah mengatakan apa? Wa ma'af. Allah musta'an, kok lupa ayatnya ini. Dan tidaklah kami ya utus kepada setiap umat melainkan seorang rasul, melainkan pasti kami akan mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Kalau ayatnya lupa ini, maknanya seperti itu. Ya, jadi setiap umat pasti ada rasulnya. Ya, ada rasulnya. Cuman karena keterbatasan apa yang Allah inginkan dari kita, ya sudah. Jadi kita cuma ngerti apa? 25. Itu ya 25. Dan Ana sempat pernah cari itu. Pernah cari juga kisah ini, Ana cari gitu, Ana baca, cari, tapi carinya model di apa, searching, di googling dan misalnya cari lah, atau kadang tanya sama Gemini atau ChatGPT, tanya tentang ada enggak begitu, ya, ada enggak yang seperti itu. Kalau secara ayat harusnya ada, ya, secara ayat cuman enggak ada ceritanya, gitu aja ya. Lanjut. Jadi milik Syekh Abil Hasan An-Nadwi. Kam safhatan qara'tum fi? Sudah berapa lembar yang kalian baca ini? Ya, sudah berapa lembar? Kata si Ja'far, kami telah membaca salatan wa khamsin. Salatan berapa? 3, khamsin 50, jadi 53. 3 dan 50, jadi 53 safhatan lembar. Jadi sudah 53 lembar dibaca. Ya, sudah 53 lembar dibaca. Adenan menegasi lagi, kitab ini, ya, Alkitab, kitab tersebut di dalamnya kurang lebih ada 90 lembar. Kitab itu ada 90 lembar. Ya. Dan kami telah membaca 53 lembar, maka sisa kurang lebih ya 37. Ingat cara ngartikannya, puluhan dulu baru satuan. Jangan 7 dan 30, salah. Jadi 37. Ini harus diperhatikan. Maka terkadang kita masalah iftirakul ummah, perpecahan umat, terkadang salah ngartikan. Ada sebagian orang salah mengartikan. Sataftariku hadhil ummah ila 73 firqatan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73. Kalau salah ngartikan, diartikan depan dulu, jadinya berapa? 37. Ya, 37. 37 golongan. Ini salah. Yang benar apa? 73. Dan ini pernah terjadi. Ada seorang dai, dia diminta diajak debat dia. Akhirnya suruh baca itu, menyebutkan hadis tersebut, salah ngartikan. Dia mengartikannya akan terpecah umat ini menjadi 37 golongan. Selesai. Ya, dia kan membawa bendera Ahlus Sunnah. Dia membawa bendera salaf, begitu loh. Dikatakan, wah ternyata Ustadz dai salaf itu nggak iso bocok kitab. Ngono kok ngomongi bid'ah, ngomongi syirik, baca kitab salah kok, selesai. Yang kena siapa? Semuanya. Ya, yang kena semuanya. Maka termasuk prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meninggalkan yang namanya perdebatan. Ya, perdebatan. Jadi perdebatan itu ada dua, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, bahkan tercela. Ada. Bukan maknanya debat semua nggak boleh sama sekali, ada penjelasannya, dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Lanjut. Ini yang terakhir ini anak yang ini yang Masya Allah ini. Muridnya itu kepo ternyata. Ya. Lihat kata si Harun, ma'ajmalah hakibataka ya Ustaz. Tasi sampean ku wapi Ustaz. Ma'ajmalah betapa bagusnya. Hakibataka tasmu ya Ustaz. Sudah nih. Kan Masya Allah nih santri-santri ini kekinian kayaknya nih ya.
Kalau kita dulu kan nggak peduli bu gurunya pakai tas apapun, nggak pernah ngomong gitu loh, pasti diem aja. Ya. Sekarang masya Allah. Bikami lanjut lagi malah, bukan hanya kagum dia, tanya lagi bikami taha. Sama belinya berapa Ustadz? Ya, sama belinya berapa ini? Wah masya Allah. Ya, ini bener kekinian ini. Ya Mas Adri ya. Kalau dulu mah berani tanya Mas, guru meneng ya meneng. Datang guru tasnya mau ganti mau apa ya diem aja nggak bakal tanya-tanya. Ini Iya. yang biaya jualan online. Baik, lanjut. Kata si guru, ishtaraytuha bi thamanina riyalan. Saya membelinya dengan harga 80 real. Kecil 80 real. Nominalnya kecil 80 real. Sekarang 1 real berapa, Mas? 3,5. Wah, 3 ribuan. mosok. Iya Ustaz. 3 ribuan? Enggak sampai 4.500, Mas? Enggak sampai Ustaz. Itu Mas piro Mas regane Mas iki? 3.079 sekarang. 379. Coba kali 80, Mas. Kalikan 80. sudah. 246. 246. 246 ribu jadi ya. Rp246.000. Lanjut. Kata si Hashim, anashtaraitu mithlaha. Saya lo beli kayak gitu juga. Semisalnya bisa ba'ina rialan, 70 real Ustaz. Masya Allah. 4.475 Ustaz. Oh, 4.000 toh? Iya, 4.400. Ah, Tadi iya. real Brasil. Hah? Real Brazil? Iya, real Brasil. Oh, iya. Tulisannya salah. 1 rial pakai Y. Aku nulisku real. 4.700. Iya, Ya makanya setengahnya ada 4 ribuan gitu loh. 4.500, 4.400 sampai 4,5. 4.400. Tinggal dihitung aja itu 4.400. 350. Ya, lumayan. Kata si Hashim, saya membelinya semisal kayak gitu. Ingat ya, kalau mithal ya, mithal itu sama persis gitu. Jadi bahasa Arab itu kan ada nahwu, ada shibhu, ada mithlu. Itu artinya secara bahasa Indonesia artinya apa? Sama, semirip, contoh begitu ya. Cuman kata mithal itu biasanya digunakan untuk sama persis. Maka dalam Al-Quran yang Allah nafikan itu laisa kamitslihi, yang sama persis kayak Allah nggak ada. Sama persis nggak ada. Tapi misalkan cuma sama nama begitu. Allah punya tangan, makhluk punya tangan, sama, ada. Tapi yang mithal itu nggak ada. Yang mithal itu tidak ada. Jadi katanya ya ana ishtaraitu mithlaha bi 70 rialan. Saya membeli kayak gitu persis kayak gitu Ustaz. 70 Ustaz. Iya. Kendel lah ini. Ya. Kata si Amr, ana kalau saya Ustaz, ishtaraitu haqibatan asghara minha. Saya beli yang lebih kecil Ustaz. Lebih kecil dari itu ukurannya, ya. Bisittina rialan, 60 real. Ya, 60 real. Oh, Masya Allah. Makin murah aja, tapi lebih kecil ini. Ya, lebih kecil. Ya, lebih kecil. Paham ceritanya insyaallah ya? Baik, paham ceritanya. Sudah? Langsung kita masuk tamarin. Latihan. Dari Mas Aris. Kam mudarrisan jadi dan jaa. Kam mudarrisan jadi dan jaa. Jaa berapa? Khamsatu mudarrisin. Ahsan. Pak Cahyo, kam taliban wajadal mudarrisu fil fasli.
khamsatan wa isrina taliban. Taib khamsatan wa isrina taliban. Pak Joko, limanil kitab Qisasul Nabiyyin. Nadwi, oke, masya Allah. Kam safhatan fihi. Nah, kam safhatan fihi Pak Aris. Masya Allah. Tis'una safhatan. Kam safhatan qara'at tullabu. Mas Adri. Salatan wa khamsina safhatan. Pak Hardi, bikam ishtaral mudarrisul hakibata. Ishtaraha ha pakai hakibah. Istaroha bisamanin rialan. Bisamanin rialan. Pak Rahmat, bikam ishtara Hashimun al-hakibata. Bikam ishtara Hashimun al-hakibata. Bisa ba'ina rialan. Ini tambahan, Pak. Ya, nggak ada situ. Tapi Pak Rahmat masuk kok. Bisa ba'ina rialan. Taib. Iqra al-amthilah al-atiyah li jam'il mudzakkaris salim. Bacalah contoh-contoh berikut untuk jamak mudzakkar salim. Taib, ana baca, antum ikuti. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Apa artinya Pak Joko? Para guru di dalam kelas. Ya, jadi terkadang kalau kita menerjemahkan Indonesia itu nggak bisa diartikan secara plek kayak gini. Seperti misalkan kita artikan para guru itu di dalam kelas-kelas, nggak enak di kuping. Ya dalam kelas sudah paham, pasti kelasnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah ya, jadi dalam menerjemahkan Indonesia ya kita harus kembali kepada ya bahasa Indonesia sendiri. Taib, lanjut. Ainal muhandisuna. Ainal muhandisuna. Ainal muhandisuna. Ainal muhandisuna. Apa artinya Paris? Ya arsitek. Ya insinyur. Di manakah para insinyur? Taib. Haula'i tullabun mujtahiduna. Haula'i tullabun mujtahiduna. Haula'i tullabun mujtahiduna. Haula'i tullabun mujtahiduna. Mas Adri. Ini para Kok ini? para pelajar ini. Ayo, cara ngertikannya gimana? Ini para pelajar yang giat, yang rajin ya, Ustaz. Ini adalah mereka ini gitu ya. Mereka ini para pelajar yang semangat ya. Yang semangat atau yang rajin gitu ya. Jadi tulab itu khobarnya ya. Mujtahidun sebagai naat. Taib. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Aina Ahmadu wa Abbasun wa Yasirun. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Usbu'aini. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Hum ghaibuna mundu usbu'aini. Artinya Pak Cahyo? Di manakah Ahmad, Abbas, dan Yasir? Mereka tidak hadir semenjak 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu yang lalu. Lihat artinya ya. Di manakah Ahmad, Abbas, dan Yasir? Jangan dandan semua ya. Di manakah Ahmad dan Abbas dan Yasir?
Ini nggak bisa bahasa Indonesianya begitu. Ya, tidak bagus. Terus, ya'budul muslimun Allah. Ya'budul muslimun Allah. Kalau dipisah, ya'budu al muslimuna Allah. Ya'budu al muslimuna Allah. Apa artinya Pak Rahmat? Nah, cara mengartikan bahasa Indonesia, subjek terlebih dahulu. Para orang-orang Muslim. orang-orang terus nah beribadah kepada Allah. Mas Adri, kenapa kok nggak ya budu nah Mas? Kenapa kok ya budu gitu aja Mas? Karena ya sesuai kaidah Ustaz. Kaidahnya gimana Mas? Oh, sesuai kaidah ini. Kaidahnya ya karena terletaknya di awal maka Tetap seperti itu ya? Ya, seperti Oke, betul kaidahnya. Sekarang main kaidah Mas Adri nih, Masya Allah. ngomongnya angel. Baik. Ya benar, kalau memang dia di depan, fi'il itu di depan, mau nggak mau harus bentuknya tunggal, nggak boleh yang lain. Itu standar. Ya, standar. Haula'i tullabu hunudun. Haula'i tullabu hunudun. Wa ulaika pakistaniyuna. Wa ulaika pakistaniyuna. Pardi, Para pelajar ini dari India. hunudun India. Dan wa ulaika dan para mereka ya. Dan mereka dan yang mereka dan Itu. dan itu dan para pelajar itu dari Pakistan. Ya, dari Pakistan. Baik. Apa yang beliau inginkan di sini? Yang beliau inginkan di sini, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya jamak mudzakkar salim itu cara membuatnya tinggal ditambahi waw dan nun. Contoh seperti al-mudarrisuna, al-muhandisuna, mujtahiduna, ghaibuna, al-muslimuna, pakistaniyuna. Ya. Tadi Anda katakan di awal bahwasanya yang bisa dirubah atau dibuat jamak mudzakkar salim adalah nama laki-laki atau sifat laki-laki. Di sini beliau tambahkan satu lagi adalah apa? Nisbah. Ini Pakistaniyun, ini nisbah. Nisbah mana? Tahu nisbah kan? Nisbat kepada orang-orang Pakistan. Seperti orang Indonesia kan kalau satu Undunusi. Ya, Undunusi atau Indonesi. Satu. Kalau jamak Undunusiyuna. Ya. Kalau Indu itu susah mereka. Undunusi biasanya. Maka terkadang pengucapannya antara Indonesia dengan Andalus hampir mirip. Misalkan kita tuh ngomong nih, min aina ant? Ana min Indonesia. Indonesia. Hah? Andalus? La, mus Andalus. Nahnu Indonesia. Ya, nahnu Indonesia atau Indonesiun. Indonesiun. Gitu ya. Oh, Indonesia. Indonesia. Dan tulisannya apa? Indu pakai waw. Nun, sin, ya panjang. Indonesia. Gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan antum kasih waw nun, alifnya belakang tadi dihilangkan, ditambahi waw nun. Indonesiuna. Ya. Apa? Nisbah itu ya. Nisbah itu ya asal tinggalnya antum di mana. Seperti itu. Seperti ketika kita di Yaman, orang Indonesia itu kan nggak pernah ngangkat tangan ya.
Orang Indonesia itu ketika ditanya Syekh indi soal, gitu kan ya, man yujib, ya, gitu ya. Siapa yang mau jawab? Itu orang-orang luar, Eropa angkat tangan, ada Syekh, orang Yaman angkat tangan semua. Indonesia diam aja, nggak pernah ngangkat tangan. Bukan karena nggak tahu, karena memang gayanya orang Indonesia itu nggak suka apa? Ya begitu tuh sungkan gitu loh. Jadi padahal mereka tahu, ya padahal mereka tahu. Jadi pernah pada suatu hari Syekh itu ngomong, hada soal khasun lil Indonesiyin. Ini soal khusus hanya untuk orang Indonesia, yang lain nggak boleh jawab. Gitu ya. Baik. Endak ya Indonesia, langsung ditunjuk Mas Syekh. Di sebelah sini ada orang Indonesia. Endak ya Indonesia. Dia jawab. Soalnya gampang paling. Ya, apa itu mubtada, apa itu khobar itu aja. Nah, ya, tapi Masya Allah Indonesia itu orangnya ya sebegitulah, nggak suka apa namanya nih, nampang itu bukan gayanya orang Indonesia. Orang Indonesia itu dikenal di sana hudu, ya, orangnya itu tenang, pendiam, nggak suka gerusa-gerusu gitu. Ya, itu terkenal Indonesia seperti itu. Masya Allah, nggak banyak tingkah, jadi disukai orang Indonesia. Wallahu alam ya, setelah Hana nggak tahu ya. Itu di zaman Hana seperti itu. Ya, di zaman Hana seperti itu. Masya Allah disukai. Tapi orang Yaman itu Masya Allah. Yang kita ketahui orang Yaman, ya nggak tahu yang Arab lain, tapi Yaman secara khusus, mereka itu memang orang-orang yang dermawan. Kalau jamu, wah itu benar-benar jamu benar-benar dikeluarkan semua, makanan juga disiapkan sebaik mungkin. Besok gimana? Allah. Besok urusan Allah Subhanahu wa taala. Saiki. Itu orang Yaman. Orang Yaman tuh nggak mikir besok nih. Pokoknya sekarang ya sekarang. Kalau Indonesia kan mikir besok pimnek. Enggak pakai mereka. Oh, mereka tawakalnya tinggi. Baik, jadi caranya begitu ya. Tinggal nambahin waw dan nun. Baik, coba kita contoh praktekan. Dari Pak Rahmat, mudarrisun. Jadinya Pak? Pak Ardi, muhandisun. Muhandisuna. Kafiru muslimun. Muslimuna. Kafirun. Ghaibun. Mujtahidun. Mujtahiduna. Mu'minun. Salihun. Salihuna. Gitu ya. Baik, Iqra ma yali. Bacalah kalimat berikut. Ana baca, antum ikuti. Isruna taliban wa talibatan. Isruna taliban wa talibatan. Thalathuna taliban wa talibatan. Salasuna taliban wa talibatan. Maksudnya di sini beliau pakai au, di situ kan pakai au harusnya. Pakai atau, maunya beliau kalau untuk bilangan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dulu ketika kita belajar bilangan dari 3 sampai bilangan berapa? 99. Masih ingat ya? Bilangan 3 sampai 99 pecahannya. Satuannya itu berbeda antara adat dengan ma'dud. Berbeda antara apa? Angka dengan yang dihitung. Antara bilangan dengan yang dihitung itu berbeda. Tapi kalau ini 30, 40, 50, 20 semua itu sama aja. Baik mudzakkar muannats sama. Salasuna taliban wa talibatan. Salasuna taliban wa talibatan. Arba'una taliban wa talibatan. Arba'una taliban wa talibatan. Khamsuna taliban wa talibatan. Khamsuna taliban wa talibatan. Sittuna taliban wa talibatan. Situna taliban wa talibatan. Sab'una taliban wa talibatan. Sab'una taliban wa talibatan. Thamanuna taliban wa talibatan. Tamanuna taliban wa talibatan. Tis'una taliban wa talibatan. Tis'una taliban wa talibatan. Kata beliau, hadhihi uqudun. Ini adalah bilangan puluhan. Uqudun itu artinya bilangan puluhan. Ya, hadhihi uqudun. Ini adalah bilangan puluhan. Dan yang butuh Anda ingatkan di sini, untuk ma'dud, untuk kata yang dihitung itu tetap berbentuk mufrad. Ya, tetap berbentuk mufrad.
bukan berbentuk jin. Masih ingat jin? Jamak majrur. Kalau di sini tetap apa? Mufrad. Dan mufradnya harus dibaca mansub. Jadi kalau bahasa gampangnya man. Ya man, mimnya mufrad, kemudian fathatain. Man, begitu. Kenapa kok ini dibahas juga di dalam pembahasan kita kali ini? Karena bentuknya mirip sama jamak mudzakkar salim. Saya ulangi, kenapa kok bilangan puluhan ini dibahas di sini? Karena secara bentuknya sama seperti jamak mudzakkar salim. Sama nggak? Sama. Sehingga nanti dari sisi i'rabnya, marfu'nya, mansubnya atau majrurnya disamakan kayak jamak mudzakkar salim. Ya, disamakan kayak jamak mudzakkar salim. Sudah? Baik, perhatikan papan tulis. Jadi kalau kita bahas masalah al-i'rab, ya kita bahas i'rab, kita sudah lewati dua. Untuk mufrad, ya, dan jamak, ini yang kita bahas ya, jamak mudzakkar salim. Ya, kita sudah dua. I'rab untuk isim mufrad dan i'rab untuk jamak mudzakkar salim. Yang mufrad bisa tiga ya. Mufrad itu bisa marfu, bisa mansub, dan bisa apa? Majrur. Jamak mudzakkar salim juga sama. Bisa marfu, bisa mansub, dan bisa apa? Majrur. Sama. Ya, sama. Taib. Cuman bedanya, kalau mufrad, marfu'nya itu dengan dhammah. Nasabnya dengan mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Ini standar. Ya, standar. Lah, kalau jamak mudzakkar salim, marfu'nya nanti dengan menggunakan waw, nun. Anak kasih tambahan gampang aja. Waw, nun. Begini. Nah. Ini marfu. Mansubnya sama majrurnya sama. Mansub sama majrurnya sama. Ya, nun. Begini. Ya, mansub sama majrurnya sama. Ya, nun. Ya, nun. Jadi kalau kita pakai kata muslimun, jadi apa? Muslimuna. Terus yang ini? Muslimina. Ya, muslimuna, muslimina. Sudah. Baik. Anak kasih clue sekarang. Terus cara membedakannya gimana? Antara yang mansub dengan majrur. Kan sama-sama pakai apa? Ya, nun. Untuk membedakan apa? Oh, ini mansub, oh ini majrur. Cara membedakannya gimana? Caranya gampang, antum lihat sini aja. Ya. Kalau majrur ada harful jar. Ada huruf jarnya atau dia sebagai mudhafun ilaihi. Sudah ya? Dia mudhafun ilaihi. Ini ada lagi yang lain, di dua-dua aja. Ya. Selama kalau dia ada huruf jar atau dia sebagai mudhafun ilaih, maka dia majrur. Tapi kalau bukan ini, maka masuk mansub. Jadi ya, kita lihat kitab. Ta'amal mayali. Marfu dakhalal mudarrisu. Dengan tomah ya. Mansub sa'altul mudarrisa, karena sebagai sasaran. Mansub. Qultu lil mudarrisi.
Di sini majrur. Kenapa majrur Mas Adri? Ada huruf jar. Wi. Dan di sini tanda jarnya dengan kasro. Ini untuk mufrad. Yang kedua untuk jamak mudzakkar salim. Dakhalal mudarrisuna, pelaku, fa'il, rofa atau marfu. Tanda marfunya dengan waw. Di sini beliau pakai waw ya. Ana tambahkan nun anjas sebagai apa? Gampangkan saja, mempermudah. Sa'altu al mudarrisin. Di sini mansub karena ada sasaran. Saya bertanya kepada para guru. Dan tanda mansubnya dengan ya. Qultu lil mudarrisin. Di sini apa? Majrur. Perhatikan antara mansub dengan majrur bedanya hanya pada huruf jar. Kalau ada huruf jarnya, maka dia majrur. Sedangkan sebelumnya kan nggak ada huruf jar. Maka dia mansub. Tapi tanda jarnya juga sama, pakai ya. Yang terakhir adalah apa? Bilangan puluhan. Dakhala isyruna taliban. Pakai kata isyruna. Sa'altu, saya bertanya, isyrina taliban. Kan isrin sasaran nih. Pakai ya nun. Qultu li isyrina taliban. Jadi bilangan puluhan secara i'rab sama seperti jamak mudzakkar salim. Pakai waw rofaknya, pakai ya ketika mansub dan majrur. Sampai sini Mas Adri pripun? Aman Mas? Taib. Kalau aman, tamrin ke-6 PR. Perhatikan, akmil al-jumal al-atiyah, sempurnakanlah jumlah berikut. Ya, sempurnakanlah jumlah berikut dengan meletakkan kalimat yang ada di antara dua kurung pada tempat-tempat yang kosong. Yang butuh Anda ingatkan di sini, antum lihat kalimatnya. Di dalam kosongnya itu bentuknya masih standar. Misal, al-mudarrisuna, jadinya sa'altul mudarrisina. Karena kan sebagai sasaran. Ya nggak Mas Adri? Ya, sebagai sasaran maka pakai ya dan nun, bukan pakai waw dan nun. Yang lain juga sama. Nah, ini aja dulu. Ya, 5. Bisa dipahami soalnya Pak Aris? Ingat ya, lihat konteks kalimatnya. Di situ dia marfu, mansub, atau majrur. Diperhatikan. Kapan dia marfu? Kalau dia sebagai pelaku. Kapan dia mansub? Kalau dia sebagai sasaran. Kapan dia majrur? Kalau kemasukan huruf jar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallah.